maghrib ini? Ada yang nggak baik, ada yang baik. Yang lain yang diem gimana? Baik, alhamdulillah. Yang nggak baik kenapa? Oh, nggak tahu, lagi bosen katanya. Yang lain insya Allah baik ya, sehat ya, alhamdulillah ya. Baik. Ustadz mau tanya dulu sama kalian semuanya. Siapa di sini yang hafal surat Al-Ikhlas? Angkat tangannya. Al-Ikhlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belakang apal Al-Ikhlas? Oh apal katanya. Apal tapi tawadu. Nggak mau menyembunyikan. Nggak mau melihat memperlihatkan. Apal ya Al-Ikhlas ya? Kamu tadi apal ya? Hafal, Masya Allah. Sekarang Ustadz mau tanya lagi. Tadi hafal. Yang kedua nih, siapa yang berani berdiri lalu membacakan surat Al-Ikhlas? Wah, Ahwat. 1, silakan. Aisyah ya? Oh, harus berdiri, ini syaratnya. Coba berdiri. Nah, yang lain dengerin. Silakan, ta'awudz dulu. Masya Allah, alhamdulillah. 1, akhwat berani dari 2. Berarti 50% akhwat berani. Yang ikhwan berani apa berani nih? Yang berani, tadi kan hafal ya katanya ya? Hafal? Apa? Berani? Oh enggak. Gampang. Berani? Coba, siapa namanya? Siapa? Dia, ini kayaknya waktu yang kita ketemu di sini ikut ya? Dia ya. Nah, sok dia berdiri. Umurnya berapa sih dia? 6 tahun. Masya Allah. 6 tahun ini. Masya Allah 6 tahun nih. Coba kita dengerin nih surat Al-Ikhlas. Silakan dia. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar, tepuk tangan ya. 6 tahun, Masya Allah. Yang bapak-bapak, ada yang berani lagi? Iya bapak-bapak, kan ini anak kecil 6 tahun. Ada yang muda-muda nih yang berani lagi? Gesan berani? Oh enggak. Ustadz yakin, sebenarnya kalian bisa. Oh nanya, belum udah nanya nih. Apa bisa? Oh udah tadi pagi-pagi tadi sore udah ngajar di Ar-Rahmah. Sekarang diminta untuk mengisi di sini. Ternyata hafal itu belum tentu siap untuk maju, untuk berani. Bener nggak? Bener ya. Ustadz yakin sebenarnya bisa. Cuman nanti kalau salah diketawain. Bener nggak? Nah, mungkin kita berketawain. Sekarang gini deh, kita perjanjian. Kalau nanti ada yang berani lagi baca surat Al-Ikhlas, terus salah, sikap kita gimana? Tertawakan, semakin kencang ketawanya, atau kita semangati? Hah? Semangati. Gimana cara semangatnya? Semangat. Semangatnya sebenarnya cukup dengan kita tidak usah ketawa, diam aja. Itu minimal. Ya, atau bantu dianya kalau dianya lupa. Siap? Siap ya? Nah, sekarang Ustaz tawaran kedua. Yang berani lagi membacakan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini bocah cilik juga 4 tahun juga hafal. Ada yang berani? Al-Ikhlas lagi. Ada? Iya lagi nanti gantian. Siapa yang berani? Belum? Belum. Oke, baik. Tahu nggak kenapa Ustadz minta kalian berdiri kemudian baca surat Al-Ikhlas? Biar berani. Karena berani itu salah satu sifat atau sikap dari seorang kesatria. Judulnya apa sih kita malam ini ngajinya?
Oh, saya juga lupa ya. Apa ya judulnya kalau lupa. Intinya mah jadi anak muslim yang kesatria kalau nggak salah. Anak muslim Indonesia yang kesatria kalau nggak salah. Ya, salah satu sikap kesatria berani. Ya, oke? Baik. Yuk, perhatikan lagi. Baik, perhatiin lagi ya. Katanya nanti abis ini bakar-bakaran ya. Jangan bakar baju, bakar ini aja, bakar sate ya. Yang enak. Anak-anak sekalian, pertama-tama kita patut bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pas 17 Agustus. Ini 17 nih, yang ininya aja nih, pesertanya nih. 17 orang ini yang dipilih oleh Allah untuk datang ke Al-Quba. Sebenarnya banyak nggak anak-anak di sini? Banyak. Tapi yang datang cuma 17. Berarti dipilih sama siapa? Dipilih sama Allah. Senang nggak kalian dipilih sama Allah? Senang. Orang dipilih sama kepala sekolah aja suruh maju pasti senang ya nggak? Bener nggak? Oh nggak ya? Oh enggak ya? Kalau saya sih senang. Kamu maju dipilih sama kepala sekolah, sama guru yang terbaik, pasti senang. Mudah-mudahan kalian pun merasakan senang, bahagia, bangga karena kalian termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ikut kajian pada maghrib. Ya, memang kalian sebenarnya punya pilihan, mau ikut kajian atau main game. Betul ya? Betul. Oh enggak ya? Enggak ya? Ada pilihan lain apa kalau enggak ikut ngaji kira-kira? Main. Apalagi pilihannya? Nonton. Tidur. Tidur? Maghrib habis maghrib tidur? Masya Allah. Tidur soalnya mau tahajud. Masya Allah. Tapi saya tinggalin. Oh gimana itu? Bener loh. Bener nggak? Kalian punya pilihan nggak sebenarnya? Punya pilihan. Bisa. Apalagi di Al-Quba enak. Ini Al-Quba ini tempat kenangan Ustadz waktu kecil. Ustadz pernah cerita waktu kemarin ya. Dulu waktu Ramadan, biasanya kalau sudah kultum, kuliah subuh, ngaji sama Ustadz Heri itu ya, terus main bola biasanya. Ramadan tuh, puasa. Kita mau main bola ya, biasanya. Kalau udah masih kecil biasanya begitu. Sama ya kayak kalian, sama? Oh sama, ya berarti masa kecil kan sama bahagianya. Nah kembali lagi, kalian tadi punya pilihan. Bisa ikut ngaji, atau kalian main, tidur, atau yang lainnya. Tapi kalian memilih untuk ikut ngaji setelah Allah mudahkan kalian. Maka berarti waktu kalian yang dari jam 6:30 sampai nanti Isya, mungkin kurang lebih 45 menit, itu kalian korbankan untuk ikut ngaji. Benar apa benar? Benar. Dan mengorbankan waktu untuk ngaji itu termasuk sikap ksatria. Wih, Masya Allah. Dan kalian beruntung. Kenapa beruntung, Ustaz? Karena kalian tidak perlu mengorbankan uang. Nggak perlu mengorbankan nyawa. Ini kebetulan Ustaz pakai bajunya merah ya. Dan ternyata sama Ustadz Heri. Motornya sama lagi gitu ya. Ini bukan karena besok 17-an. Nggak tahu ini mah sudah sama Allah sudah dipilihkan saja baju yang ini gitu ya. Dan Ustadz milih baju ini. Mas Ustadz, anak-anak sekalian, kalau kalian hari ini hanya korbankan waktu. Dulu orang tua kita, nenek kita, kakek kita, mereka bukan hanya korbankan waktu, tapi korbanin apa coba? Coba sebutin. Nyawa, apa lagi? Harta, beban hidup. Beban hidupnya. Apa lagi kira-kira? Korbanin apa lagi? Hah? Tempat tinggal mungkin ya. Dipakai buat rapat sama para pahlawan, ya nggak? Apa lagi yang mereka korbankan? Waktu dikorbanin nggak? Korbanin. Harusnya dia bisa bertani, bisa main sama anaknya, tapi dia memilih untuk memikirkan nasib bangsa Indonesia. Ya enggak? Masya Allah. Nah, alhamdulillahnya kalian hari ini tidak perlu korban nyawa.
Ya alhamdulillah. Maka kita harus bagaimana nih? Harus bagaimana sikap kita kepada Allah? Bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Kami tidak perlu korbankan nyawa kami. Kami hanya cukup mengorbankan waktu kami yang sebentar, 45 menit untuk dengerin ocehan Ustadz Yusuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya enggak? Benar ya? Benar. Alhamdulillah. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Boleh dengan suara lebih keras atau di hati aja. Siapa di sini yang datang ke kajian maghrib ini karena disuruh orang tua? Siapa yang datang ke sini karena disuruh oleh ustadznya? Siapa yang di sini datang disuruh sama temennya? Siapa yang datang ke sini karena keinginan sendiri? Ada? Siapa coba yang disuruh orang tua mana? Oh, nggak ada yang disuruh orang tua? Oh, ada, Gesan. Siapa yang di sini disuruh sama temennya? Oh, ada. Terpaksa nggak? Terpaksa sih, cuman gimana ya? Kan kita bestie gitu ya. Bestie nggak apa-apa, bestie. Disuruh sama temennya yang baju-baju kotak katanya. Yang di kesini karena pilihan sendiri, angkat tangannya. Masya Allah, dia. Yang lain yang nggak milih gimana? Kamu datang ke sini karena apa? Ustadz siapa? Oh, Ustadz Ridwan. Disuruh sama Ustadz ya. Masya Allah. Kalian udah jujur. Termasuk dari sifat kesatria. Seorang kesatria mah jujur aja. Ya Ustadz, saya datang ke sini sama Pak Ustadz. Saya mah sebenarnya nggak mau, tapi ya gimana ya? Kata Pak Ustadz, nah udahlah, duduk aja dah. Gitu ya. Mudah-mudahan yang awalnya terpaksa, mudah-mudahan tetap dikasih pahala sama Allah. Ya enggak, karena kan ujung-ujungnya tetap harus dengerin, ya kan? Mudah-mudahan datangnya ke sini dapat manfaat, ya, insya Allah. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang sifat kesatria. Tadi udah beberapa yang Ustadz spill, di spill ya. Ada apa aja tadi? Sifat kesatria. Tadi ada apa aja tadi? Pemberani, jujur, apa lagi? Mengorbankan apa? Rela berkorban ya. Mengorbankan waktu, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa. Ya, dulu para pahlawan mereka juga mengorbankan ide, pikiran. Riut mikirin gimana caranya saya harus melawan penjajah yang mereka pakai senjata lengkap. Bedil. Lah kita pakai bedog. Lah mereka pakai senapan. Lah kita pakai kampak misalnya. Lah mereka pakai tank. Lah kita pakai bambu runcing. Lah gimana ini? Mereka harus berpikir. Jadi mereka bukan hanya sekedar saya berani lawan penjajah, maju. Dia cuma sekedar berani, tapi dia juga pasti harus berpikir. Pahlawan dulu itu juga korbankan idenya. Ini gimana ya kita melalui para penjahat ya, para penjajah ya. Baik. Mereka punya senjata begini. Wah, akhirnya apa yang dilakukan sama mereka? Salah satu siasat perangnya apa? Strategi perangnya. Ada yang tahu nggak? Yang udah pernah belajar sejarah Indonesia, gimana cara perangnya para pahlawan? Caranya yang keren banget. Pakai apa coba? Pakai strategi perang gerilya. Apa? Gerilya. Gimana gerilya? Sembunyi-sembunyi. Mereka perangnya sengaja di hutan. Mereka mengelabui lawan dengan cara apa? Seperti kalian masih kenal gak sih sama bunglon? Tahu bunglon ya? Kalau bunglon gimana biasanya warnanya? Bisa berwarna sesuai apa? Sesuai tempat yang dia tempati. Nah ini sama. Kamuflase, betul. Dulu para pahlawan kita kamuflase. Topinya pakai daun-daun, loreng-loreng. Ya enggak? Nyumput balik pohon. Belandanya bingung.
Mana dia? Katanya mau perang. Ini mau perang apa meeting sumbut? Ketika lagi begini, lengah, kena. Mati satu. Lihat, pikiran. Berarti mereka juga pasti belajar. Ya nggak? Benar ya? Benar, Masya Allah. Gitu ya. Jadi, sifat-sifat kesatria itu mudah-mudahan juga muncul di kita. Nah, sekarang Ustaz cek lagi nih. Apakah ada yang berani lagi untuk bacain? Ini deh, paling gampang dah. Ini mah paling gampang sedunia seakhirat dah. Siapa yang hafal surat Al-Fatihah? Hafal nggak? Yang nggak angkat tangan nggak hafal? Hafal nggak surat Al-Fatihah? Hafal? Hafal. Nah, yang berani selain Dihya sama Aisyah untuk berdiri. Oh, enggak berdiri. Maaf. Ustaz ralat. Maju ke depan ke samping Ustaz pakai mic. Baca surat Al-Fatihah. Dia, nanti yang lain dulu. Siapa yang berani? Pilihannya, kalau nggak berani maju ke depan, berarti kita perang lawan Belanda. Bener, pas datang Belanda. Ustaz nanti aja dah. Mau ini dulu, mau facial dulu, mau facial, mau main bola dulu, ayo. Bener loh. Lah ini kita ke depan ke sini ke Ustaz nih nggak apa-apa duduk, terus begini, terus baca surat Al-Fatihah. Apa nggak Al-Fatihah? Apa? Lah tiap hari baca Al-Fatihah, sholat nggak? Sholat. Berani nggak? Selain dia, ada yang Ikhwan? Yang Ikhwan dulu nih. Ustaz mau cek dulu nih. Atau pilihannya lawan Belanda? Lawan Belanda apa maju ke depan? Lawan Belanda. Baik. Ustaz simpen dulu tantangannya. Siapa tahu nanti ada yang berpikir lagi. Ya, karena keberanian itu harus dilatih. Memang tantangannya kalau maju ke depan ke sini nih, lalu lihat temennya. Ada temennya. Langsung lupa semuanya. Yang tadinya Al-Fatihah udah lupa deh. Biasanya begitu. Biasanya. Tapi ini harus dilatih. Kalau misalnya nggak berani seorang, 2 orang dah. 2 orang. Ikhwan. Oh itu berani. Oh sekarang ada yang berani. Boleh maju ke depan. Hah? Takut? Ayo, siapa namanya? Aisyah sama siapa? Kalau Isa tuh sejam berapa Isa ya? Ustaz kok lupa ya? Isa jam berapa Isa? Jam 7 ya? Ayo siapa? Berdua. Ayo Fidel. Ayo. Hah? Enggak, ini harus kerelaan dirinya, bukan dipaksa. Ayo maju. Kalau nggak maju nggak apa di situ aja sambil berdiri. Ya, sambil berdiri. Berdua nggak apa-apa, boleh. Hah? Oh jangan 2 dulu. Aduh, kebanyakan. 2. Dua. Ini udah kayak tawar menawar barang. Udah 2, ambil dah. 2. Iya. Orang mah kalau nawar pengen harga murah, pengen harga mahal. Murah. 2 murah. Udah ambil dah 2. Dikasih duit nih. Allahu Akbar ini. Aduh. Ini mah nggak pantas buat anak-anak mah nggak pantas. Ini mah nggak pantas buat Ustaz aja. Anak-anak mah yang merah aja. Duduk dulu. Ntar Ustaz hitung dulu. 25 juta. 25 juta lumayan. Ayo. Ustaz minta sendiri karena udah ada duitnya. Berani dia sekarang. Nah, ntar lu dia ya. Ini Masya Allah dia nih. Aisyah sama itu dulu. Kamu berani sekarang? Berani? Ya di situ aja. Di situ sambil berdiri. Oh nggak jadi? Oh nggak mau berdiri?
Berarti kalau mau berdiri 2.500 ya. Kembalian nanti. Hah? Iya, berdiri. Ya, dengerin. Siapa namanya? Kenan. Kelas berapa Kenan? Kelas 4. Silakan Kenan. Yuk. Al-Fatihah yang biasa dibaca. Sok. Amin. Udah cocok jadi imam nih. Masya Allah. Kita tanya dulu sama Kenan, gimana perasaannya ketika sudah berdiri dan maksud Ustadz gini misalnya, apakah ada deg-degan atau biasa aja sebenarnya? Nggak tahu ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Masya Allah. 5 juta buat Kenan. Tadi buat Dihya sama Aisyah boleh, karena tadi udah maju duluan. Nih, senjata Ustadz tinggal 2. Iya, tuh 2 lagi. Ya. Kalau yang 10.000 yang mana pakai ini bisa. Bu. Yang mau aman, pakai ini, mau enggak? Oh iya, ntar. Ya, baik. Kita lanjutin dulu. Ustadz mau cerita sedikit. Siapa yang tahu kisah Nabi Ibrahim? Tahu ya? Nabi Ibrahim itu ayahnya Azar ya. Yang dia ternyata ayahnya itu seorang pembuat berhala atau patung. Sedih ya, punya bapak, bukannya bapak yang soleh malah toleh. Ya kakak. Tapi Masya Allah ini, anaknya soleh banget, Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu kan kesal ya. Lah bapak kita buat jelek gitu. Bikin patung, disembah. Udah tahu patung kagak bisa ngomong, kagak bisa ngapa-ngapain, disembah lagi. Ya enggak? Kalau kata kita maaf ya, orang yang nyembah patung itu bodoh ya. Lah kagak bisa diapa-apain. Ya enggak? Nabi Ibrahim bilang, "Ayah, ini patung diem aja, diem baik. Saya tendang juga diem aja. Kagak bisa ngelawan." Tapi tetap aja kaumnya menyembah patung berhala. Sampai suatu ketika, kalian sudah tahu mungkin ceritanya ya, kaumnya lagi merayakan sesuatu. Yang semuanya keluar dari kampung. Cuman Nabi Ibrahim yang tinggal di kampung tersebut. Nabi Ibrahim akhirnya, ke kuil tempat patung itu ditempatkan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim bawa kampak. Dari mulai patung yang imut sampai amit-amit. Dari patung yang kecil sampai yang gede gitu kan, ada di sana. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim, kenapa dia? Hah? Kenapa? Oh, mau ke kamar mandi? Boleh, silakan. Sampai Nabi Ibrahim bawa kampak lalu dihancurin tuh atu-atu patungnya. Ceger, pedas, belum, gerdudung, hancur semua tuh. Kemudian kampaknya disimpan di patung yang paling besar. Iya nggak? Yang paling besar. Kemudian datanglah kaumnya yang habis pesta lah istilahnya gitu ya. Kemudian mendapati kuilnya. Wah, ini patungnya pada hancur. Siapa yang telah melakukan ini? Marah semuanya. Kemudian mereka bersepakat, ini pasti Ibrahim. Kelakuannya nih dia. Bawa dia. Disidang dia. Disidang, kemudian ditanya kan. Ibrahim, kamu ya yang telah berani menghancurkan patung-patung kami. Tuhan-Tuhan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Enggak, lihat aja patung yang besar tuh lagi ngalungin kampak. Apa jawaban mereka? Jawaban sidangnya, lah tuh masa kamu Ibrahim, nggak mungkin patung yang besar itu menghancurkan. Lah itu tahu, nggak mungkin mereka berbuat sesuatu pada kita. Lah kenapa kamu masih sembah? Ya nggak? Masya Allah nih Nabi Ibrahim, kalau kalian pada waktu itu berani nggak hancurin patung?
Apa sikap kesatria yang muncul pada Nabi Ibrahim? Berani, apalagi? Jujur ya. Apalagi selain berani? Eh, Ngancurin patung itu, menyembah patung itu salah apa benar? Salah. Berarti Nabi Ibrahim ngapain nih? Membela yang benar. Tuh, kesatria itu harusnya berani membela yang dan juga membela yang benar. Kalau kalian di rumah kalian, di sekolah nih, ada teman kalian diisengin, dibully. Kalian berani nggak bantu lawan? Kalaupun nggak bantu lawan, berani nggak bilang sama gurunya? Bener nih. Ada nggak yang punya pengalaman di sekolahnya temennya diisengin temen atau dibully, terus kalian lapor sama gurunya? Ada ya? Ya, lapor. Kasihan. Oh, ternyata dia aja yang isengin. Astagfirullahaladzim. Makanya dianya datang ke sini buat taubat, betul ya? Mau taubat ya? Mau taubat ya? Oh bukan. Kenapa dia? Oh, kamu ada kakak? Kok enggak? Oh, ada kakak. Kok ada yang ngakuin kamu kakak yang ngakuin? Gimana ceritanya ini? Ya, silakan nanti debatnya setelah ini ya, jangan di sini. Apa? Aku tuh nggak mau kalau temen aku yang yang bilang itu ntar malah beda cerita, yang tadi dibully tiba-tiba ibu ini malah ditarik. Prime victim. Oh, gitu ya. Baik, lanjutin nih. 10.000 masih ada nggak ya? Oh, masih ada. Pokoknya yang depan aja, maju pakai mikir. Ini tambahin dulu buat yang mau nggak? Ada yang berani maju ke depan? Ngapain? Nyanyi. Nyanyi mau. Bagian ngaji, Masya Allah. Ayo, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Allahu Akbar, yang hafal satu. Masya Allah. Pasti dari ayat 1 hafalnya. Oh belum. Apa? Siapa? Oh, ini udah maju. Ustaz belum suruh maju udah maju. Oh, yang Baqarah. Ya udah Yasin. Yasin dah. Atau gini deh, Ustaz kasih pilihan. Yang suratnya ya juz 30 nggak apa-apa. Sok yang berani pakai mic selain yang tadi udah dapat reward. Ini soalnya kalau belum ada yang maju, mau juz 31? Mau juz 31? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ya memang nggak ada, nggak boleh ya. Juz 1 Al-Fatihah. Al-Baqarah bisa. Silakan maju sini. Ayo. Mulai Baik, kita lanjutin dulu berarti ceritanya. Siapa tahu nanti ada yang lagi mikir nih, pasti Ustaz lagi yakin nih. Nih yang Ikhwan lagi mikir, lagi mempertimbangkan resiko. Maju nanti begini, kagak maju kagak dapat. Gitu ya. Pasti ada yang lagi mikir nih, apa dia? Kenapa? Mau lagi? Oh, nanti tenang. Sendiri tapi ya pakai mic boleh. Mau? Wah, ada yang berani, silakan. Masya Allah nih. Iwan nggak? Baik, silakan. Dengerin. Dengerin. Amin. Selamat ya. Siapa namanya ini? Dua-duanya. Siapa namanya? Mikaela. Boleh duduk. Iya. Dapat 10 juta. Ikhwan, mohon maaf. Hilang kesempatan dapat 10 juta. Di malam yang cerah ini nan indah. 10.000 akhirnya tidak didapatkan.
Gampang Ustadz, tinggal minta sama emak di rumah. Belum tentu dikasih. Nggak apa-apa. Tapi intinya Ustadz pengen kalian belajar untuk berlatih maju ke depan. Karena emang nggak mudah. Dulu Ustadz juga nggak bisa kayak begini. Ya, dulu bahkan Ustadz pernah diminta sama Ustadz Heri ngajar emak-emak, nenek-nenek, kakek, bapak-bapak, ibu-ibu di sini di majelis. Assalamualaikum. Bingung. Gimana tuh? Tapi ternyata lama-lama bisa. Memang awalnya ragu-ragu. Awalnya itu lupa aja tiba-tiba. Iya, memang itu yang namanya belajar. Baik, kita ke cerita yang kedua. Ya, cerita yang berapa? Yang kedua. Oke, tadi Nabi Ibrahim sudah. Kita bisa mengambil pelajaran tentang keberanian dan membela yang benar. Cerita yang kedua, kok jadi lupa? Oh ya, ini kisah tentang Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Kebiasaan Umar tiap malam adalah ngecek warganya, ngecek rakyatnya. Jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang kesusahan. Ingat ya, mungkin ada yang tahu nih. Sampai setelah ngecek, Umar kelelahan bersama asistennya. Aduh, ngaso dulu yuk. Ngaso. Santai dulu yuk. Tenang dulu yuk. Santai dulu. Santai di bersandaran di dinding satu rumah. Dan terdengar percakapan antara emak sama adik, sama anak gadisnya. Lalu ibunya bilang begini sama anaknya. Kebetulan ibunya dan anaknya ini jualan susu. Susu murni di kalengan. Nah, yang kayak gitu. Nah, ini kata emaknya begini. Nah, campurkan susu itu dengan air. Supaya apa? Supaya makin banyak. Kalau makin banyak, berarti kira-kira jualannya bisa lebih banyak nggak? Bisa lebih banyak. Kalau jualnya lebih banyak, kira-kira duitnya dapat lebih banyak nggak? Lebih banyak. Apa jawaban anaknya? Kata anaknya, wahai ibu, Umar telah melarang perbuatan ini karena ini perbuatan curang. Apa jawab ibunya? Apa jawab ibunya coba? Kata ibunya, nah, Umar nggak tahu, Umar lagi di kantornya lagi santai kali, kagak tahu dia, campur aja. Apa jawaban anaknya setelah itu? Wahai bunda. Oh, tadi ibu ya? Nah, konsisten nih anaknya. Wahai ibu, Umar memang tidak melihatnya. Tapi Tuhan yang Umar melihat perbuatan kita. Wah, emaknya langsung. Umar yang dengerin, Masya Allah. Umarnya pulang ke rumahnya, terus bilang sama anaknya, wahai anak laki-lakiku, siapa yang mau nikah? Cung, cung. Akhirnya ada yang dinikahkan anaknya Umar sama gadis tadi. Gadis tadi ini nikah sama anaknya Umar, lalu punya cucu. Yang cucunya itu termasuk khalifah juga, Khulafaur Rasyidin. Yang namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Itu tuh berawal dari sebuah peristiwa yang mungkin biasa aja. Kan biasa ya orang berbuat curang ya, benar nggak sih? Iya biasa, tapi ternyata Masya Allah. Dengan itu Allah menjaganya, kemudian ada pemimpin besar Islam, yaitu namanya Umar bin Abdul Aziz. Dari cerita tadi, sifat kesatria apa yang bisa kita ambil dari anak gadis tadi? Kejujuran. Siapa di sini yang jujur? Siapa di sini yang jujur? Kalau misalnya di sekolahnya nyontek sama temennya, ada? Jujur ya? Pernah nyontek ya? Bilang nggak sama gurunya? Oh enggak. Bu guru lapor. Siap Gesan, ada apa? Saya tadi nyontek. Disetrap kamu. Siap Bu guru. 86. Berani nggak? Berani. Oke, kalau kamu nggak berani, mulai besok masih mau nyontek nggak? Enggak. Tadi siapa lagi tuh yang namanya itu? Belakangnya Gesan siapa namanya? Namanya Tukan. Siapa namanya?
Oh bukan, siapa namanya? Alif. Adanya namanya Mbak. Tak. Tak. Oh bukan punya adik ya. Alif. Alif pernah nyontek di sekolah? Pernah. Pernah ya. Pernah lapor sama gurunya? Pernah lapor nggak sama gurunya? Bu guru, saya tadi nyontek Bu guru. Ampuni saya Bu guru. Pernah? Enggak ya. Berarti ya udah aja biarin ya. Iya. Merasa berdosa nggak sih? Oh merasa ya. Baru merasanya sekarang apa kemarin? Oh sekarang. Ya nggak apa-apa, minimal meskipun kemarin nggak merasa berdosa, minimal sekarang ya bertobat. Ya. Mau diulangi lagi? Enggak. Kalau kepepet? Kalau kepepet ini udah. Ini Ustadz jujur ya. Dulu Ustadz ini mah bukannya pengen ini. Dulu Ustadz alhamdulillah termasuk kalau misalnya Ustadz lagi ulangan tuh biasanya suka ada yang bilang sama Ustadz, sup, gitu. Kalau gituin. Jadi Ustadz diancam. Kalau nggak gitu. Iya, dulu diancam. Ya, jadi Ustadz biasanya jadi rujukan contekan. Gitu ya. Ya, tapi ini salah. Tetap harusnya Ustadz lapor sama gurunya, bisa kan? Bisa. Nah, ini buat pelajaran buat kalian. Jadi, sifat ksatria yang kita temukan di anak ksatria apa? Jujur. Jujur itu hebat kalau kata KPK. Jujur itu hebat walaupun sulit. Nah, Ustaz tanya lagi. Alif waktu pas kemarin nyontek karena apa, Alif? Kenapa nyontek, Alif? Susah pertanyaannya. Susah pertanyaannya apa jawabannya, Alif? Susah pertanyaannya apa jawabnya? Jawabannya. Oh, jawabannya susah ya? Iya, pertanyaannya memang gampang, tapi jawabnya susah. Gitu ya, Alif ya? Kenapa tuh bisa begitu, Alif? Bisa kamu menemukan kesusahan dalam menjawabnya? Nggak ngerti. Kenapa sampai nggak ngerti, Lip? Nggak merhatiin gurunya. Kenapa nggak merhatiin gurunya, Lip? Bengong. Kenapa bisa bengong, Lip? Belum makan? Enggak. Kenapa bengong? Lagi mikirin sesuatu. Oh, jadi gurunya lagi kayak sekarang nih. Jadi Alif begini. Gitu ya, Alif ya. Oh, berarti mulai sekarang Alif kalau gurunya lagi nerangin gimana, Alif? Merhatiin. Bener ya, Alif ya? Siap ya? Siap. Gesan, kenapa bisa sampai akhirnya mencontek, Gesan? Kepepet. Waktu itu hampir ketabrak ya? Enggak. Bukan. Oh, bukan. Gimana kok bisa kepepet? Waktunya kepepet. Kenapa bisa waktunya kepepet? Kan waktunya pasti ada waktunya dong. Kenapa bisa kepepet? Kepepet parah ya, 1:30. Memang harusnya pulangnya 1:30. Ulangannya jam berapa? Ulangannya jam berapa? Bukan ulangan, apa dong itu? Oh, lagi les. Akhirnya kepepet ya. Oh, gitu. Jadi supaya nggak kepepet lagi gimana? Nyontek lagi aja ya. Jangan ya, jadi ulangi ya. Jujur, ingat jujur ya. Ya. Siapa lagi yang pernah nyontek? Oh, ada. Oh, ternyata ini korban contekan apa korban mencontek? Pelaku ya. Pelaku ya. Iya. Dua-duanya ya. Oh, pelaku dan korban ya. Ya, mulai besok nanti ada polisi yang datang ke sekolah ya. Nyari anak-anak yang suka nyontek. Ya, tapi kalau Ustadz jujur. Ustadz jujur ya. Alhamdulillah Ustadz selama sekolah belum pernah nyontek. Seingat Ustadz belum pernah nyontek. Waktu itu sempat ada kesempatan untuk nyontek, tapi Ustadz pikirin begini. Pikir Ustadz begini nih. Nih ya. Alif sama Gesa sama yang lainnya suka pernah nyontek. Emang jawaban dia pasti benar? Enggak. Hah? Belum tentu dia benar. Iya enggak? Belum tentu dia benar. Dia ranking 1, Pak. Pak Ustadz dia ranking 1. Pintar banget lah pokoknya. Nggak ada yang ngalahin. Emang ranking 1 nggak pernah salah? Emang dia Tuhan? Bukan. Iya. Meskipun dia ranking 1, tetap aja dia adanya waktunya salah. Berarti kalian tidak percaya diri dengan jawaban kalian sendiri. Akhirnya kalian mencontek. Baik. Kisah yang ketiga. Kok saya jadi lupa kisah ketiga? Apa? Cerita mulu. Ya, Ustadz biasanya suka cerita nih. Sampai lupa nih Ustadz ceritanya dia. Bentar, tadi Ustadz udah ceritain apa ya? Ada yang ingat nggak ceritanya apa? Hah? Enggak ya? Apa ya? Ustadz lupa. Tadi kisah Nabi Ibrahim.
Yang kedua Sulaiman. Umar bin Khattab. Sulaiman. Yang ketiga ini Ustaz lupa. Sulaiman. Apa ya? Sulaiman. Nabi Nuh. Bukan. Ustaz boleh buka cetakan dulu nggak? Boleh ya? Bentar ya. Ini Ustaz ada contekannya Ustaz, bentar ya. Nyontek tuh. Heeh. Berarti Ustaz Nyonteknya bukan nyontek kayak kalian ini mah. Sama ya? Bentar ya, Ustaz cek dulu ya. Cerita yang ketiga apa kok Ustaz sampai lupa nih? Oh, jangan cerita mulu. Sekali lagi udah beres. Habis nih. Ya, ya. Sambil Ustaz ngecek cerita yang terakhir, coba Ustaz mau cek lagi. Kira-kira tadi sifat kesatrianya apa aja yang sudah kita sebutin? Pemberani. Membela yang benar. Terus apa lagi? Jujur. Siapa yang sudah berani? Yang tadi maju udah ya. Ini ketemu ceritanya. Sip. Terakhir Dihya, terakhir. Tenang Dihya ya. Mudah-mudahan kisah ini nanti menjadi terbawa mimpi. Terakhirnya ceritanya. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Bilal bin Rabah? Pernah. Siapa sih Bilal bin Rabah? Kenan, tahu nggak Bilal bin Rabah? Oh, duitnya diambil. Oh, pamer. Weh, makanya maju. Ya, jangan pamer ya, jangan boleh. Oh, nggak pamer ya? Bukan, dia bukan pamer, cuma memperlihatkan. Oh gitu. Iya. Dan kamu jadi panas ya, panas. Ya, udah. Yuk, Bilal bin Rabah, ingat tahu kisahnya? Siapa dia? Sahabat Nabi juga. Yang kata Nabi, bunyi terompahnya, bunyi sendalnya sudah sampai di surga, masya Allah. Lah kita, jangankan terompah ya, diri kita aja belum tentu masuk surga. Tapi Bilal sudah dijamin masuk surga. Kisahnya adalah ketika Bilal awal mula masuk Islam. Tahu ya? Ketika itu diapain sama tuannya? Kan Bilal kan budak ya? Bilal itu dari Habasyah, budak. Budak itu apa sih? Budak itu bukan anak. Budak itu kayak pembantu tapi nggak dibayar dah. Kemudian Bilal itu, maaf ya, warna kulitnya Masya Allah, hitam. Ya, tapi lihat, perhatikan, Islam itu tidak memandang masalah warna kulit. Meskipun dia hitam, tapi dia mulia. Sampai-sampai dia udah masuk surga. Nah, ternyata sudah masuk waktunya Isya ya. Nah, sudah Isya, jadi ceritanya sampai Isya aja. Baik, karena sudah Isya, berarti ceritanya nanti dilanjut sama Ustadz Ridwan gitu ya. Kan ada Ustadz Ridwan di sini ya. Ustadz belum kenal sama Ustadz Ridwan yang mana. Nanti PR, Ustadz Ridwan nanti PR ya lanjutin. Sebenarnya nanti ada hubungannya antara Bilal sama Abu Bakar. Ya, ketika itu Bilal sedang disiksa, lalu Abu Bakar datang, diapain? Dibebaskan. Bukan harganya bukan cuma 5.000, bukan 10.000. Wih, mahal banget. Ya, intinya Abu Bakar punya sikap kesatria juga, yaitu apa? Membela yang benar. Baik. Ustadz, sebelum kita tutup, Ustadz mau minta beberapa orang, 5 orang. Terakhir Ustadz mau minta 4 orang yang berani. Oh, 5 yang enggak usah maju, duduk aja. Ayo, Kenan. Yang berani menyampaikan hal apa yang kalian dapatkan hari ini. Pelajaran apa hari tentang jujur. Yang lain siapa lagi? Entah satu lagi. Dia dapat apa hari ini? Apa guys? Keberanian, Kenan? Kejujuran. Satu lagi? Yang dari sini deh. Ini dari tadi ini. Membela apa? Membela kebenaran. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah sudah selesai hadir ya anak-anak sekalian. Terima kasih banyak sudah
mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ustadz mohon maaf, tentunya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dimaafin ya. Maafin nggak? Maafin. Alhamdulillah. Insyaallah. Insya Allah. Baik, itu saja dari Ustadz. Mudah bermanfaat. Kita tutup yuk dengan Kenan. Boleh duduk dulu. Ayo. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diulangi karena ada yang masih bermain-main. Ulangi doa penutup majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat 17 anak ini karena 17 Agustus besok ya. Boleh silakan sholat Isya. Fidel, kamu siapa namanya? Hai, siapa? Siapa namanya? Kamu siapa namanya? Siapa? Devia, kamu siapa namanya sekecil? Hah? Iya, kamu siapa? Siapa? Yang keras? Kayak lo tahu siapa? 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 Aisyah. Kamu? Kayak, nih. Alif, kamu? Lisan ini. Kendra ini. Hah? Kamu? Apa kamu? Rasid kamu? Mana Ibas? Ini kamu siapa? Nama saya Ya. Saya. Nama kamu? Saya. Nama saya? Saya siapa? Kenan. Siapa? Ilham, kamu? Apa? Oke, betul, satu. Sini maju. Barengan dua ya. Ulangi, belum kena tangannya. Mana? Oke. Dah. Emang tadi kali berapa orang nih? 1, 2, 3. Maksimal 5 orang lawannya ya? 5 orang Oh, dulu. gitu maksudnya tadi. Oh. 5 orang dulu. Kamu 3, 4, 5. Nah, ambil masing-masing 5. Giniin. Nah, giniin. Giniin baru nanti dibawa ke sana.
Apa? 5 orang dulu, nggak cukup ininya. 5. Udah paling baru ini. Thank you, sir. Matiin sini ya, Om. Ya boleh, matiin dulu. Tah, yuk. Ambilnya langsung 5. Nah digitu-gituin. Oh nggak cukup ya tempatnya ya? Bisa satu orang lagi tuh. Satu sate. Kalau ngipasin jangan itunya kayak pegangnya tengahnya biar nggak berat. Nah, nah 5 itemin apa? Bumbuin dulu. Nah, kayak si ini nih. Udah taruh sana. Ayo. Rapihin dijejer. Ayo Kenan. Langsung aja. Yang rapat tuh ya. Dia ngapain? Kipas bisa. Ayo kipasin lagi dia. Ayo gantian kipasnya tuh, Arafa. Gantian. Siapa? Ayo gantian. Kita ngapain? Nungguin ini ya, habis ini makan langsung. Ngapain? Arka nanti kipasin ya, gantian ya. Tinggal sisa berapa? Kamu 2 orang. Oke, cuci. Mana? Tuh sabunnya bawah tuh. Ya. Duduk, betul. Makan betul. Pakai tangan sih.